agar Doni bisa melihat teman-temannya yang sedang main game. Dan ketika Doni melirik ke belakang, betapa kagetnya Doni. Ternyata sosok nenek tua yang dia lihat di dapur kini berada tepat di belakang Doni dan tersenyum memperhatikan Doni. Doni pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa saat itu. "Don, ayo gabung main game," ucap Heru menghampiri Doni. Doni yang masih terdiam melihat ke arah Heru, dan ketika kembali menengok ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Doni yang kebingungan dan syok pun hanya bengong menganggukkan kepala kepada Heru. Heru pun mengingatkan Doni agar tidak sendirian di dalam kamar dan ikut gabung main game bersama teman lainnya. Dan setelah beberapa lama Doni main game, Doni pun kebelet kencing. Namun karena Doni enggan melewati dapur, takut jika harus bertemu kembali dengan sosok nenek itu, Doni pun bertanya kepada teman-temannya. "Ada yang mau kencing?" ucap Doni. "Nah itu si Ari lagi kencing," ucap Heru. Doni pun merasa tenang karena ada teman yang menemani. Bergegaslah Doni menuju kamar mandi. Dan saat Doni melewati dapur, Doni pun merasakan suasana dingin, sama seperti saat dia mau mandi tadi sore. Dan saat Doni sampai di depan pintu kamar mandi, Ari pun keluar. "Udah selesai, Ar?" tanya Doni. Namun tak ada jawaban dari Ari. Tampak wajah Ari sangat pucat dan langsung pergi meninggalkan Doni. Doni yang sudah sangat kebelet pun tak memikirkan hal itu. Masuklah Doni ke dalam kamar mandi yang penutup sampingnya menggunakan bambu. Baru saja Doni melepas celana pendeknya, Doni langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Saat itu Doni berpikir pasti bakal ada kejadian lagi. Dan tak lama kemudian, Doni mendengar ada suara dehem yang sangat berat. Sontak Doni pun langsung mencari sumber suara itu. Dan saat Doni menengok ke atas, tampak ada sosok bayangan hitam tinggi besar sedang memperhatikan dia. Tak perlu pikir panjang, Doni pun langsung berlari meninggalkan kamar mandi. Berkumpullah kembali Doni bersama teman-temannya. Saat itu Doni memang sengaja tak menceritakan apa yang dia alami di rumah itu, karena Doni tak mau membuat teman-temannya khawatir. Tampak juga wajah Ari yang sangat pucat dan hanya bisa terdiam. Doni yakin jika Ari juga melihat apa yang Doni lihat di kamar mandi. Singkat waktu, jam 12 malam. Mereka pun sepakat untuk tidur. Mereka tidur di ruang tengah beralas kasur lantai. Namun kebetulan Doni kebagian di ujung, tepat di arah jalan menuju dapur. Terdengar suara dari detik jam dinding karena lampu ruangan dimatikan dan suasana yang hening. Doni yang belum bisa tertidur mencoba untuk memejamkan mata sembari melihat langit-langit rumah. Namun, tampaknya memang susah untuk Doni saat itu. Jam 1 malam, tiba-tiba Doni mendengar suara langkah kaki basah menginjak lantai keramik. Semakin lama suara itu semakin sering terdengar. Bahkan sesekali diikuti suara tertawa anak-anak. Doni pun mencoba mengabaikan suara itu dan masih mencoba memejamkan mata. Tak lama kemudian, saat Doni memejamkan mata, Doni merasa ada rambut yang menyentuh mukanya. Karena merasa terganggu, pelan-pelan Doni pun membuka matanya. Dan betapa kagetnya Doni. Sosok nenek itu kembali muncul.
Dan kini, tepat di atas muka Doni, dengan rambutnya yang menyentuh wajahnya. "Astagfirullah," ucap Doni. Tak lama kemudian, terdengar suara gedor-gedor pintu yang sangat keras. Bersamaan dengan suara gedor-gedor itu, sosok nenek itu pun menghilang. Namun anehnya, hanya Doni yang mendengar suara itu, karena teman-temannya masih terlelap tidur. Doni pun bangun berdiri karena kaget. Ternyata suara itu berasal dari pintu yang diganjal lemari yang berada di dapur. Karena penasaran, meski takut, Doni pun melangkahkan kaki menuju dapur. Dan tiba-tiba kaki Doni merasa berat seperti ada yang menahan. Dan ketika Doni melihat kakinya, benar saja, ternyata sosok nenek itu sedang memegangi kaki Doni, seolah sosok itu melarang Doni menuju dapur. Terdengar suara gedoran itu semakin lama semakin keras. Doni yang penasaran pun mencoba memaksa melangkahkan kakinya. Namun, sosok nenek itu tetap saja memegangi kaki Doni, sembari menggelengkan kepalanya. Saat itu Doni hanya merasa mungkin memang sosok nenek itu melarang Doni pergi menuju dapur. Dan ketika suara gedoran itu perlahan menghilang, sosok nenek itu pun ikut lenyap dari pandangan Doni. Singkat cerita, hari sudah pagi. Saat Doni terbangun, tampak teman-temannya sedang berkemas. Ternyata rencana Doni dan temannya menginap 2 hari di rumah Lian dibatalkan karena orang tua Lian hari itu akan pulang. Pagi itu Doni dan temannya pun berkemas dan pulang. Dua hari kemudian, saat Doni sedang main di rumah Heru, di sana juga ada 3 teman lainnya yang ikut berlibur ke rumah Lian. "Don, kemarin di rumah Lian kamu lihat apa?" ucap Heru sembari tertawa diikuti 3 temannya. Dari sinilah terkuak jika Heru dan temannya mengetahui jika di rumah Lian ada penunggunya. Dan biasanya jika ada orang baru di rumah itu, maka sosok itu akan menampakkan diri. Yang itu artinya Heru dan 3 temannya sudah pernah mengalami kejadian seperti apa yang Doni alami. Selesai. Demikianlah kisah horor yang dialami Doni saat berlibur di rumah temannya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Fa pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.